got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 old thoughts, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melida dengan NIM 21081071003 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas D. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Di Yaman tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakitnya itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sangat sulit ia kabulkan. Pada suatu saat ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan ibu, Uwais termenungi. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal yang ia lakukan karena ia yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang anak lembu itu di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Banyak orang-orang yang mengatainya Uwais gila, Uwais gila. Kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang-orang yang menganggap aneh apa yang dilakukan Uwais tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang besar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang semakin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cintanya Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya. Tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Dan Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" Kata ibunya yang heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunkannya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang akan membawa aku masuk surga." Itulah yang dikatakan Uwais. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada Uwais seketika itu juga. Disembuhkan dari penyakit lepranya hingga hanya tertinggal bulatan putih di tekuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisihkan di tekuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia untuk mendoakanmu, karena doanya diterima Allah." Subhanallah, itulah cerita kisah Uwais Al-Qarni yang membawa ibunya pergi haji.
Uwais Al-Qarni ini walaupun dalam keadaan serba kekurangan, tetap teguh pada ikhtiar untuk berbakti kepada ibunya. Kisah Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu kisah teladan yang menjadi contoh kita dalam bersikapnya seharusnya kepada kedua orang tua kita, khususnya kepada ibu kita. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Berbakti kepada kedua orang tua itu dilakukan baik pada saat orang tua masih hidup atau pada saat orang tua sudah tidak hidup lagi karena sudah meninggal dan masuk ke alam barzah. Lalu apa saja yang bisa kita petik dari kisah Uwais Al-Qarni ini? Yang pertama, tidak mudah menyerah dan selalu optimis. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu optimis walaupun hidup penuh dengan ujian dan kesengsaraan. Namun rasa optimis itu harus tetap dikedepankan. Kita juga harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semakin kita bersyukur, maka kenikmatan akan semakin terasa. Jangan jadikan kemiskinan sebagai alasan dan halangan untuk berbakti kepada orang tua. Kita juga harus selalu berusaha untuk menjalankan amanah yang kedua orang tua berikan. Kita meningkatkan perilaku berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kisah ini memberikan contoh dan dorongan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita juga harus selalu berusaha untuk tabah dan bersabar dalam menjalani semua yang telah Allah berikan. Membentuk pribadi yang giat dalam berusaha dan berikhtiar. Meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah hikmah dari kisah Uwais Al-Qarni. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.